Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat pada kita semua. Di pagi hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk mengupgrade diri kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini mengenai suri tauladan kita. Ada suri tauladan buat kita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa Pak? Ada dua nih. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Ada disebut itu uswatun hasanah, suri tauladan. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakaraha katsira. Yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya pada hari kiamat, yang banyak mengingat Allah. Jadi itu suri tauladan Rasul kita yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi ada dua contoh atau teladan buat kita semua dari Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa keistimewaan kedua nabi itu, Pak? Pertama, yang selalu kita sebut dalam tasahud itu, Pak. Ya, setiap tasahud akhir kan kita sebut itu, Pak. Berapa kali, Pak, kita sebut sehari? Berapa? Minimal 5 kali kan, Pak? Setiap at-tahiyat terakhir itu. Ini baru kita yang nyebut. Ya. Gimana disebut di manusia di seluruh dunia? Berapa miliar orang yang menyebut setiap hari, Pak? Miliar, Pak. Orang Islam berapa miliar, Pak? Yang sholat berapa? Mungkin ya miliar juga, Pak. Ya. Berarti ini manusia yang istimewa karena setiap hari disebut, Pak, namanya, Pak. Ini disebut dalam hal kebaikan. Yang kedua, istimewanya, Pak, kedua nabi ini dijadikan nama surat. Surat apa, Pak? Surat Ibrahim. Surat keberapa?
14. Berapa ayat? Mikir. 52 ayat. Nabi Muhammad surat ke 47. Berapa ayat? 38. Nah, kalau bisa dihafalin, Pak. Berapa juta orang tiap hari membaca Al-Quran melewati kedua surat tersebut? Apalagi yang hafalan, yang murojaah, yang khatam berkali-kali, karena selalu melewati dua surat itu. Ya. Jadi ini istimewanya yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan kedua Nabi ini adalah masuk dalam kategori ulul asmi. Pernah dengar, Pak, ulul asmi? Itu ada 5 rasul yang dimasukkan dalam ulul asmi. Siapa saja, Pak? 5 itu, Pak. Ya. Yang 2 kan udah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Yang 3 lagi siapa, Pak? Musa. Daud. Siapa? Nabi Nuh. Ada lagi siapa? Ini 4 ini malah. Ya, kita bacakan dalilnya dulu, Pak. Surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 13. Surat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'alakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa wa aqimud daina wa la tatakarrafun wa la tatafarraqu fihi. Jadi dan seterusnya itu, Pak, tadi ya. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada satu, siapa? Nuh. Benar, Pak? Nuh. Dan apa yang telah diwasiatkan kepada Muhammad, 2. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Al-Ahzab ayat 7, Pak. Surat ke-33 ayat 7. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada para nabi, yaitu dari engkau sendiri, yaitu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi dengan 2 dalil itu cukup 5 nabi yang disebut digolongkan dalam ulul asmi. Ya, 5 rasul itu digelari ulul asmi. Yaitu apa itu ulul asmi? Karena berat dalam berdakwah, Pak. Mempunyai kesabaran dan keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah itu. Effortnya itu sangat tinggi dalam mengajak bertauhid, mengajak kebaikan. Makanya orang yang baik itu disenangi, Pak. Tapi ketika mengajak kebaikan, ini mulai banyak dimusuhi, ya, Pak. Hatta orang Islam sendiri yang memusuhi. Bahkan kemarin ada yang berdakwah pun ditolak, sempat ditolak, ya kan? Dengar nggak, Pak?
di Malang itu siapa? Zakir Naik. Sempat ditolak kan? Ya karena ketidaksenangan, kekhawatiran mereka. Ya. Ada lagi yang lagi bangun masjid di Bogor dihentikan. Itu makanya benarlah sabda Nabi itu bahwa orang-orang mukmin itu memang dikasih musuh dari kalangan mukmin sendiri. Mukminun yahsuduhu, orang beriman yang dengki kepadanya, dengki kepada orang yang beriman. Itulah beberapa keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim yang merupakan suri teladan kita semua. Nah, sekarang Pak, pengetahuan ini Pak. Jumlah Nabi dan Rasul berapa Pak? Ya, jumlah Nabi dulu berapa? Itu yang wajib kita ketahui Pak. Jumlah Nabi seluruhnya 124.000. Nabinya, Rasulnya 315. Ya. Di dalam Al-Quran walaupun tidak disebutkan secara spesifik angka, itu difirmankan dalam surat An-Nisa 164. Nah, nanti keterangannya ada di hadis. Wa rasulan qasasnahum alaika min qablu wa rasulan lam taqsushum alaik wa kallamallahu Musa takliman. Dan ada beberapa rasul. Nah, ini disebutkan beberapa rasul, berarti banyak yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak dikisahkan kepadamu. Ya, itu ya. Nah, dalam literatur hadis disebutkan ada 124.000 nabi dan 315 rasul. Tapi ada juga yang mengatakan 313. Saya mengambil salah satu hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Umamah. Ketika Abu Umamah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada berapakah jumlah nabi?" Maka Rasulullah menjawab, ada 124.000. Dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315. Mereka sangat banyak. Artinya 124.000 nabi itu bukan semuanya rasul, namun 315 rasul itu semuanya adalah nabi. Ini tambah pengetahuan ya Pak ya. Jadi kalau nanti ada anaknya, cucunya nanya, bisa jawab. Dan yang wajib kita ketahui ada 25. Ada yang hafal nah ini 25 nabi kita ini? Ya? Ada yang hafal? Yang hafal 100.000 nih. Ayo. Hafal enggak 25 nabi? Cepet nih. Ini dari SD loh, kita suruh ngapalin lah ini. Nanti kalau udah hafal itu, siapa nabi kita yang disebut paling banyak dalam Al-Quran? Nabi Musa. Berapa kali Pak? Detail banget ini. 136 kali. Nabi Ibrahim 69 kali. Nabi Muhammad
berapa ini? 4 kali, Pak. 4 kali. Ya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan yang udah lama juga ini. Sering muncul ketika dikasih keterangan mengenai Nabi dan Rasul ini. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ada yang tahu nggak? Kalau ini nggak cepet ini, gocap nih. Langsung googling ini. Udah telat, Pak. Cepetnya udah masuk kantong lagi gitu. Ada perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi, Iya. Nabi menerima wahyu. Betul. Untuk dirinya sendiri. Boleh. Sementara Rasul menerima wahyu untuk kaumnya. Betul. Gocap tadi. Ya betul, Pak. Nah, tapi perbedaannya bahwa Nabi dan Rasul itu bedanya, kita buka dulu surat Al-Hajj ayat 52. Surat ke-22 ayat 52. Al-Hajj 22 ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Rasul dan nabi, berarti rasul dan nabi beda. Buka lagi, Pak. Maryam ayat 51. 19 ayat 51. Wadzkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasaw wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam Al-Qur'an. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Berarti kalau dan beda ya. Rasul dan nabi. Ya, secara perbedaan secara maknawi yaitu tadi, Pak, tugasnya ya. Sebenarnya kan memang banyak pendapat ulama mengenai perbedaan ini, tapi saya mengambil satu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau ini, Rasul itu diutus kepada umat yang menyelisih dan yang menentangnya, sedangkan Nabi diutus kepada umat yang menyambut dakwahnya dan tidak menentangnya. Nah, ditambahin tadi, Pak, Rasul itu diutus untuk seluruh umat, sedangkan Nabi untuk dirinya sendiri. Dan keduanya itu menerima wahyu, baik melalui perantara malaikat Jibril, ya, kalau Rasul, kalau Nabi bisa melalui perantara malaikat juga, dan bisa dengan ilham, bisa juga dengan mimpi. Kalau ilham itu enggak Nabi doang, seluruh manusia bahkan hewan juga bisa dikasih ilham. Pak Chandra pasti hafal ini, apa yang dikasih ilham hewan nih, Pak? Lebah kan? Lebah dapat ilham itu. Ya. Kalau mimpi siapa? Nabi Yusuf. Ya. Nah, sekarang kita sedikit mengenai keistimewaan Nabi Ibrahim ini, Pak. Kalau Rasulullah SAW kan sudah diterangkan oleh Pak Aleh dalam Sirah Nabawiyah, ya. Itu keterangan banyak mengenai Rasulullah. Sekarang sedikit mengenai keistimewaan Nabi Ibrahim ini. Karena beliau juga banyak keistimewaannya, Pak. Selain yang di atas tadi, yaitu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, terus kemudian disebut dalam tasahud, nama surat, ulul asmi. Nah, ada juga
gelarnya yaitu Abu At-Tauhid, yaitu bapaknya Tauhid. Jadi gelarin bapaknya Tauhid ini Nabi Ibrahim, Pak. Ada lagi gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Sering dengar kan Pak ini, Pak? Dan Nabi Ibrahim alaihissalam selain banyak digelari, juga ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan Nasrani, tapi ia seorang Islam, Muslim. Jadi nanti kalau ada di luar Islam mendebat tentang Ibrahim menyatakan Yahudi, dibantah dengan ayat ini, Pak. Surat Al-Imran ayat 67. Maka na Ibrahim Yahudi wala Nasra liyaw walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Berarti tauhidnya tinggi, Pak. Itu sudah divonis sama Allah, ya, lurus, Muslim, dan tauhidnya tinggi, tidak musyrik. Nah, karena Nabi Ibrahim ini dijulukin Khalilullah, kekasih Allah, maka ketika didatangin malaikat maut mau dicabut nyawanya, dia nggak mau, Pak, menolak. Kenapa dia menolak itu? Ya, karena dia merasa masa kekasih mau membunuh itu, nggak mau mati. Ya, ini kisahnya kita bacakan. Memang kadang-kadang logika manusia itu nggak tahu hakikatnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang diperintah Allah ya udah samina wa ta'na aja. Ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat maut, maka Ibrahim bertanya kepadanya, "Anda siapa?" "Ma anta." Lalu malaikat maut menjawab, "Saya adalah malaikat maut." "Ada apa?" kata Ibrahim. "Saya diutus Allah untuk mencabut nyawa Anda." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Apakah Anda tahu saya ini adalah kekasih Allah?" Malaikat maut berkata, "Saya tahu Anda adalah kekasih Allah." Maka Ibrahim menyela lagi, "Apakah ada sang kekasih yang mau membunuh kekasihnya?" Ya, Nabi Ibrahim berkata gitu. "Anda telah salah." Nah, malaikat digituin sama Nabi Ibrahim. Malaikat maut bingung mau jawab apa lagi gitu. Maka malaikat naik ke atas, kembali kepada Allah, lalu berkata kepada Allah, "Ya Allah," Ibrahim berkata, "apakah ada sang kekasih yang mau membunuh kekasihnya?" "Bagaimana ini ya Allah?" "Kamu turun lagi, sampaikan kepada Ibrahim, apakah ada sang kekasih yang tidak suka bertemu dengan kekasihnya?" Padahal kalau namanya kekasih ya pengen bertemu. Nah, kemudian malaikat tersebut kembali kepada Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim," Allah berkata, "apakah ada sang kekasih yang tidak mau atau tidak suka bertemu kekasihnya?" Wah, Nabi Ibrahim udah gemeter. Maka benarlah Allah pengen ketemu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menyerah untuk dicabut nyawanya. Ya, kisah Nabi Ibrahim ini
tentu mengajarkan kepada kita agar hidup dengan iman dan logika yang canggih ketika menyikapi realitas yang ada. Ya. Banyak orang yang merasa dengan akalnya menang sendiri, paling tahu sendiri. Nah, itu kebanyakan manusia menggunakan logikanya, tapi lupa dengan hakikatnya. Ya. Jadi ketika dicabut, ya udah, setelah tahu pengen ketemu dengan Allah, pasrah aja. Di sini siapa yang pengen ketemu Allah? Belum kepengin. Saya aja pengen, Pak. Iya, pengen ketemu Allah. Iya, syaratnya itu. Cuman kita nggak boleh minta mati, Pak. Nah, ada lagi keistimewaan Nabi Ibrahim ini dengan 4 sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang satu, dia seorang imam dan teladan. Kedua, dia patuh kepada Allah. Ketiga, Hanif itu lurus dan bukan musyrik tadi, Pak. Ketiganya ini ada di surat An-Nahl ayat 120, Pak. Surat 16 ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitallahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam, ya, ummatan yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, lurus, dan dia bukan termasuk orang yang musyrik. Ya. Selain ketiga itu, Nabi Ibrahim adalah sosok yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Selalu mensyukuri, Pak. Itu di ayat selanjutnya, Pak, 121-nya. Sakirolla an umihi ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi ada 4 keistimewaan yang disebut dalam Al-Quran tadi. Kalau keempat tadi bisa kita lakukan, maka ganjarannya kita akan dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Itu di ayat selanjutnya 122. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh, orang yang baik. Jadi ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Maka di ayat selanjutnya 123, Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW agar mengikuti milah Ibrahim. Karena Ibrahim tadi agamanya, tauhidnya tinggi, hanif, tidak musyrik, ya. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah agar mengikuti milah Ibrahim. Di 123-nya, Pak. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Berkali-kali disebut bahwa Ibrahim itu bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi Rasulullah diperintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Sebab kalau mengikuti milah Ibrahim berarti menjadi bagian kekasih Allah. Ya, menjadi kesayangannya
Allah. Nah, ini Allah sebutkan di dalam An-Nisa 125. Surat keempat ayat 125. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya, menjadi kekasihnya. Makanya kalau ada orang membenci agama Ibrahim, agama Ibrahim apa Pak? Islam. Jadi kalau ada orang membenci agama Islam, sebenarnya ia membodohi dirinya sendiri. Ini kata Allah Pak, Al-Baqarah 130 itu. Ia telah mencela dirinya sendiri, membodohi dirinya sendiri. Wa may yarghabu am millati Ibrahima illa man safi'a nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim, agama Islam, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim itu di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi membenci Islam adalah suatu kebodohan. Makanya Islam is the best. Kenapa Islam is the best ini? Karena banyak ditiru, Pak. Menempel pada Islam. Dan Islam ini memang agama yang dipilih oleh Allah. Ya. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nah, kita buka dulu 132-nya Pak, Al-Baqarah 132-nya. Wa wassa biha Ibrahimu nabi. Wa wassa biha Ibrahima banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub mengucapkan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi semua agama nabi-nabi kita terdahulu itu Islam. Cuman beda syariatnya. Tapi intinya Islam yaitu mentauhidkan Allah. Makanya dikatakan Islam is the best. Ya, maka tadi di mukadimah saya katakan kita bersyukur karena kita diberi nikmat Islam. Apa ini nikmat Islam ini, Pak? Ini the bestnya Islam ini. Kita harus tahu, Pak. Kita sering ngomong alhamdulillah kita diberi nikmat Islam, iman gitu. Tapi apa ini nikmat Islam ini, Pak? Ada yang tahu? Tambah gocap nih, jadi cepet saya keluar pas. Nikmat Islam. Gampangnya gini aja Pak, nikmat Islam nih. Kalau jadi orang muslim, ya, setiap kebaikannya itu dicatat Pak. Kelak dibalas menjadi simpanan di akhirat. Jadi dicatat Pak, setiap kebaikannya. Tapi kalau selain Islam, setiap kebaikannya tidak dicatat. Allah balas di dunia saja.
Ya, di akhirat nggak dapat apa-apa, Pak. Rugi, Pak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Tuh, Islam is the best, menjadi agamanya para nabi dan rasul kita. Nah, itulah suri tauladan kita dan keistimewaannya yang patut kita contoh. Sosok yang disebut miliaran orang setiap harinya dalam hal kebaikan. Karena ada orang yang setiap hari katakanlah disebut tapi dalam hal keburukan. Ada kan, Pak? Setiap hari disebut tapi dalam keburukan, dicela, dihina. Ya. Saya kira itu aja ya. Sudah 48. Memang perkiraan saya hanya 35 menitan aja ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang protes, nggak apa-apa protes. Saya terima protesnya kan. Ada yang mau nambahin, monggo. Ini karena saya mau jalan-jalan jadi dipercepat. Iya. Baik ya. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.